Alat bahan yang digunakan adalah di sini sudah tersedia ada beberapa larutan. Yang pertama adalah larutan NaCl atau garam dapur. Kemudian di sini ada air saja. Saya mengambil air sumur. Kemudian di sini ada larutan HCl atau asam klorida. Kemudian ada larutan H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian ada larutan NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian ada larutan CH3COOH atau asam cuka. Dan yang terakhir ada larutan gula pasir atau rumus kimianya adalah C12H22O11. Kemudian di sini ada yang namanya alat uji elektrolit yang terdiri dari lampu, kemudian di dalamnya ada batu baterai dihubungkan dengan kabel. Kemudian di sini ada 2 buah elektroda ya. Nah, nanti alat uji ini tinggal dicelupkan saja pada larutan yang diuji. Nah, sekarang kondisinya off ya, mati dulu. Kemudian ada tambahan lainnya, yaitu di sini ada air biasa untuk mencuci elektroda. Jika sudah dicelupkan nanti dicuci, dibersihkan dulu sebelum dicelupkan ke larutan yang lain. Kemudian ada sendok untuk menguji apakah benar di sini ada hantaran arus. Kemudian di sini ada bantuan lakban hitam ya, supaya nanti lampunya kelihatan cerah atau redupnya. Lalu di sini ada pipet tetes. Kemudian ada tisu. Kita akan uji coba dulu, tes dulu alat uji elektrolitnya apakah berfungsi, ada hantaran arusnya. Nah, ini sekarang posisinya off ya. Nanti kita saklarnya geser ke posisi baterai, kita nyalakan dulu. Nah, ini posisinya sudah di sini. Nah, alat uji elektrolit ini berfungsi atau tidak kita cek dengan menggunakan sendok. Sendok ini kan logam ya. Kita tahu bahwa logam itu bisa menghantarkan arus. Jadi arus dari batu baterai mengalir lewat kabel kemudian ke sini ke elektroda. Nah, coba kita sambungkan elektrodanya dengan sendok ini ya. Apakah menyala? Menyala ya. Ternyata lampunya menyala. Artinya ada hantaran arus ya. Dari batu baterai ke kabel, kemudian masuk ke elektroda, lalu ini dihubungkan arusnya oleh sendok yang terbuat dari logam. Nah, terbukti ada hantaran arus. Nah, kita akan coba pertama-tama pada larutan garam dapur atau NaCl. Tapi sebelumnya kita simpan dulu ininya ya, lakban hitamnya kita simpan di atas supaya lampunya nanti terlihat jelas. Oke, kita coba lagi. Nah, itu terlihat jelas ya. Nah, sekarang kita coba celupkan kedua elektroda ini ke larutan yang pertama. Larutan pertama yang akan diuji yaitu NaCl atau garam dapur. Kita masukkan. Oke, sudah dicelupkan. Nah, bisa dilihat. Ternyata hasilnya lampunya menyala terang ya. Sangat terang. Berarti larutan garam dapur ini bisa menghantarkan arus listrik. Nah, kemudian kita cek elektrodanya apakah ada gelembung-gelembung atau tidak. Nah, kelihatan ya. Ternyata dihasilkan gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda dan lampu menyala terang. Ya, ini posisi nyala. Sekarang kita angkat. Nah, lampunya mati ya. Oke, sebelum lanjut ke larutan berikutnya, jangan lupa elektrodanya dicuci dulu ya, supaya tidak bercampur dari zat sebelumnya ke zat yang akan diuji, zat yang berbeda. Nah, ini kalau sudah dirasa bersih, kemudian keringkan dengan tisu. Nah, yang kedua yang akan diuji adalah H2O atau air saja. Ya, yang pertama kan tadi NaCl, garam dapur, dimasukkan ke dalam air. Nah, sekarang air saja.
Nah, kalau air saja kira-kira bagaimana ya, apakah dia bisa menghantarkan arus atau tidak? Kebetulan air yang dipakainya adalah air sumur. Oke, kita celupkan. Ini posisi lampunya mati ya, posisi lampu mati. Sekarang kita celupkan. Ada nyala lampu ya, nyala lampunya agak redup, tidak seterang tadi NaCl. Coba kita cek bandingkan dengan NaCl ya. Ini nyalanya seperti apakah di elektroda dihasilkan gelembung gas? Tidak dihasilkan gelembung-gelembung gas di sekitar elektroda. Larutan selanjutnya yaitu larutan HCl atau asam klorida. Sekarang kita masukkan ya. Oke. Ternyata lampu menyala terang. Lampunya menyala sangat terang. Berarti larutan asam klorida atau HCl ini dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Kemudian kita lihat elektrodanya apakah dihasilkan gelembung gas. Nah, kelihatan ya, gelembung-gelembung gasnya dihasilkan di sekitar elektroda. Nah, gelembung gasnya lumayan banyak. Nah, ya, kita cabut. Nah, lampunya padam. Nah, jangan lupa elektrodanya kita cuci kembali seperti tadi sebelum dicelupkan ke larutan berikutnya. Selanjutnya yaitu yang akan diuji, yaitu larutan H2SO4 atau asam sulfat. Sekarang posisi lampunya mati ya, bisa dilihat. Kita celupkan. Nah, ternyata lampunya menyala terang, sama seperti tadi asam klorida atau HCl, lampu menyala terang. Berarti larutan asam sulfat ini dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Sekarang kita cek elektrodanya. Nah, ternyata di elektrodanya dihasilkan gelembung-gelembung gas. Terdapat Nah, larutan berikutnya yang akan diuji adalah larutan NaOH atau natrium hidroksida. Nah, ternyata lampu menyala terang, lampunya menyala terang. Di sekitar elektroda dihasilkan gelembung-gelembung gas ya. Gelembung gasnya lumayan banyak. Cukup. Nah, kita coba cabut ya. Angkat elektrodanya, kita lihat. Nah, lampunya langsung padam. Nah, ini sudah, kita simpan dulu. Lanjut. Nah, selanjutnya kita akan menguji daya hantar arus listrik larutan CH3COOH atau nama lain dari asam cuka. Asam cuka. Sekarang kita celupkan. Nah, asam cuka ini dia menyalakan lampu, tapi lampunya tidak seterang NaOH H2SO4. Ini agak redup ya. Nah, kemudian kita cek di sekitar elektroda apakah dihasilkan gelembung-gelembung gas. Oke, ternyata di elektrodanya tidak dihasilkan gelembung gas. Tepat. Oke, cukup untuk asam cuka. Kita simpan dulu. Nah, larutan terakhir yang akan kita uji coba daya hantar listrik larutannya adalah larutan gula pasir atau rumus kimianya C12H22O11. Nah,
Oke, bisa dilihat. Ternyata di sini lampunya menyala ya, tapi menyalanya redup. Nah, coba kita cabut dulu. Nah, ini padam, kondisi padam. Nah, ini ada menyala sedikit atau redup. Kemudian kita cek di sekitar elektroda. Di sekitar elektroda ternyata tidak dihasilkan gelembung gas. Oke. Secara teori seharusnya larutan gula pasir itu tidak menghantarkan arus listrik atau non elektrolit karena dia ikatannya adalah senyawanya adalah senyawa molekul, sehingga ketika dimasukkan gulanya ke dalam air dia tidak terurai menjadi ion. Nah, kenapa di sini lampunya menyala redup? Ternyata ini adalah pengaruh dari airnya, karena air yang digunakan untuk melarutkan gula pasir adalah tadi air yang digunakan yaitu air sumur. Sama seperti air yang dicoba pada percobaan sebelumnya, airnya itu bisa menyalakan lampu redup, artinya ada hantaran arus listrik tapi lemah.